Pemirsa, Anda sedang menyaksikan sebuah acara rohani yang beda dengan acara-acara yang lain pada umumnya. Di akhir daripada program ini, saya tidak meminta untuk Anda memberi uang atau apa, sebab bukan harta Anda yang saya inginkan, tapi jiwa Anda dan jiwa Anda selamat. Ya, Anda sedang menyaksikan Before 30 dan nama saya adalah Philip Mantova. Saya rindu sekali Anda betul-betul mengalami berkat Allah. Apapun iman Anda, setiap orang yang punya iman seringkali salah paham, mengira bahwa tujuan tertinggi iman adalah untuk memperoleh sesuatu atau meminta-minta. Boleh, saya sendiri melihat banyak mujizat dalam hidup saya. Tetapi tujuan terindah daripada iman itu sendiri adalah untuk percaya kepada seorang pribadi. Sudahkah Anda percaya kepada yang benar? Sudahkah Anda percaya kepada pribadi yang sanggup menyelamatkan? Saya ingin memperkenalkan Anda dengan pribadi itu. Saya tahu sesuatu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ketika Anda menemukan kunci ini, semua pintu akan terbuka di hadapan Anda sekalian. Tetap bersama dengan saya sebab 30 menit ini akan menjadi 30 menit yang sangat luar biasa. Karena Anda pasti akan mengenal si Dia dengan D huruf besar, yaitu Yesus Kristus. Sebelum acara ini usai, saya yakin Yesus akan mengubah hidupmu, mengampuni dosamu, dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Percayalah, transformasi besar-besaran kehidupan Anda persis ada di depan Anda. Sebentar lagi pasti akan terjadi. Bersama-sama di atas kepala, semuanya dari depan sampai belakang. Singa. Tinggi-tinggi dalam surga, tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hati. Lambaikan tangan bersama. Jika bukan karena mujizatnya, maka karena apa kita harus tetap percaya kepadanya? Kita akan menemukan jawabannya. Kita buka bersama-sama Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Bagaimana jikalau tidak satu pun doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan? Dan semua permintaan kita seolah-olah ditolak. Apakah kita masih tetap bisa percaya kepada Dia? Menaruh kepercayaan itu satu hal. Apa masih bisa mengasihi Dia atau tidak? Jawabannya tentunya adalah iya. Harus tetap mengasihi Dia. Kasih pada Tuhan harus tanpa syarat. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Bukankah Alkitab sendiri berkata tadi di ayat yang kita baca? Tetapi aku tetap di dekatmu. Apapun yang terjadi, aku tetap bersama denganmu. Komitmenku tidak akan goyah. Saya dan Anda harus memiliki sebuah
komitmen di dalam hati untuk percaya Tuhan bukan karena mujizatnya. Kita harus mantap dulu di dalam jiwa kita. Esensi daripada iman Kristiani, ini bukan agama, tapi jalan keselamatan adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa seperti Anda dan saya. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, memberikan kepada kita yang percaya kehidupan yang kekal. Itu sudah lebih dari cukup bagi kita, pemirsa. Itu adalah sebuah mujizat yang sudah cukup dan terlalu besar bagi setiap kita. Untuk mempercaya hal itu bagi kita, bagi Anda dan saya orang berdosa, adalah untuk menerima keselamatan yang kekal selama-lamanya. Kurang apa? Segala sesuatu yang lain yang ditambahkan dalam diri kita, dalam iman kita, di samping keselamatan itu sendiri, segala berkat yang baik, yang mulia, semua mujizat, itu semua bonus dari Tuhan. Kita nggak layak terima semuanya. Tentunya boleh kita beriman pada Tuhan ketika kita berdoa. Malahan harus demikian. Tetapi pada saat bersamaan, pastikan bahwa hati Anda dengan Tuhan itu tidak tergoyahkan. Sekalipun kalau kita minta sesuatu dikabulkan atau tidak, percaya dulu di hati bahwa Tuhan itu adil dan benar. Dia pasti melakukan yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Dia bisa dipercayai tanpa curiga, karena Tuhan tidak pernah berbuat salah, apalagi jahat hatinya. Kalau kita bisa punya iman seperti ini, maka permintaan kita dan posisi kita berdiri di depan Tuhan itu tidak goyah. Iblis tidak bisa ambil keuntungan dalam kesempitan. Kesempatan itu tidak pernah ada buat dia untuk menggoyahkan. Kita punya perasaan sama Tuhan itu tidak ada curiga lagi. Bukan karena mujizatnya kita mengikuti dia, tapi karena keselamatannya. Malah justru banyak mujizat terjadi. Karena seringkali banyak orang itu kecewa sama Tuhan terlalu dini. Ketika dijawab tidak gitu, udah langsung marah dulu. Padahal enggak loh, kalau kita dijawab tidak, itu berarti ada perkara yang lebih besar dan lebih indah yang Tuhan akan berikan sebagai ganti daripada jawaban doa yang sesuai dengan kehendak kita. Kalau Tuhan belum jawab, itu belum berarti waktunya belum datang, belum tepat, semua belum indah pada waktunya. Dan termasuk kalau Tuhan jawab iya, itu pun akan membuat kita terkejut-kejut dan tercengang-cengang karena Tuhan menjanjikan sekalipun waktu dia menjawab iya, kita nggak akan bisa sepenuhnya mengerti. Kenapa begitu? Karena dia memberikan pada kita apa yang mata kita tidak pernah lihat, telinga belum dengar, pikiran otak kita belum bisa cerna. Tuhan berikan pada orang-orang yang mengasihi dia. Lihat itu. Bahkan ianya pun butuh pewahyuan untuk bisa dimengerti. Karena ketika Tuhan bekerja, kita sendiri terkejut. Saya melihat itu berkali-kali. Satu orang didoakan, dia masih mau terus duduk di kursi rodanya. Saya beritahu, Tuhan sudah jawab. Dia belum percaya. Kami angkat, baru berjalan. Dia berkata, loh kok saya jalan? Dari tadi sudah tahu, Tuhan menyembuhkanmu. Lihat itu, otaknya tidak bisa menerima jawaban doa itu. Padahal kakinya sudah sembuh. Karena dia selalu berpikir, aku lumpuh, aku lumpuh. Lihat ya, kalau hati ini tidak pada Tuhan, jawaban apa saja gak akan tepat. Tapi kalau hati ini pada Tuhan, jawaban apa saja akan berdampak kekal. Bukan karena mujizatnya, tapi karena keselamatan yang kita terima. Sekarang kita mengerti bahwa kita jangan mengikut Yesus karena apa yang dia bisa lakukan untuk kita, tapi karena pribadinya yang harus kita sembah. Saya akan memberikan kepada Anda satu alasan lagi kenapa percaya Tuhan, bukan karena berkat-berkat yang dia bisa beri. Kita lihat langsung di ayat 24-26. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ingat sebuah cerita di dalam Alkitab, khususnya di kitab Injil, tentang bagaimana murid-murid Yesus suatu hari kembali kepada gurunya dan mereka bersukaria karena iblis dan setan-setan itu tidak berani sama mereka atau mendengarkan perintah mereka. Lalu ingat apa kata Yesus? Bukankah Yesus sendiri berkata kepada mereka, jangan bersukacita karena perkara-perkara ini, karena roh-roh jahat ini tunduk kepadamu. Tapi bergembiralah karena nama-namamu ini ditulis di dalam kitab kehidupan Allah di sorga. Pemirsa, yang namanya mujizat fisik itu sementara sifatnya.
Tidak lebih dari hidup yang sekarang ini. Setelah itu kita semua toh akan mati. Kalau nggak selamat, ya nggak selamat pula sekalipun sudah disembuhkan. Hanya keselamatan itu yang kekal. Hanya sorga yang selama-lamanya. Sudahkah nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan itu? Saya yakin keselamatan adalah mujizat yang terbesar di dalam hidup ini. Buat apa kita sembuh dari diabetes contohnya, atau kita berumur panjang, diberi panjang umur sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah punya hidup kekal, dosa kita nggak pernah diampuni, kita nggak pernah pemberesan dengan Tuhan, tidak ada darah Yesus yang membasuh, kita mati, akhirnya juga masuk ke dalam lautan api. Saya yakin keselamatan itu harus ada di dalam diri kita dulu. Kalau kita sudah punya itu, mujizat yang lain itu kalah pentingnya. Meskipun saya percaya, mujizat-mujizat yang lainnya itu juga ada dalam janji Allah. Pastikan diri Anda memperoleh yang satu ini terlebih dahulu. Nama ditulis di kitab kehidupan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, kata pemazmur. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena di dunia ini hidup terlalu sementara dan sebentar saja. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, doaku tidak terjawab. Keluh kesahku tak ada jalan keluar. Tidak ada suatu kelepasan dari permasalahan. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah kekekalan. Pemirsa, saudara-saudaraku, tidak semua doa-doa yang saya naikkan pada Tuhan juga dijawab dengan cara yang ajaib. Bahkan salah satu daripada pengalaman saya yang sangat menyakitkan dalam hidup ini terjadi bertahun-tahun lalu ketika saya dan istri berada di Hong Kong. Dan ketika kami ada di sana, istri saya pendarahan hebat sekali, hingga saya harus membawa istri saya ke rumah sakit terdekat di dalam mobil hospital, yaitu ambulans. Dan di sana kami melakukan semua yang kami bisa, termasuk rumah sakit berusaha mati-matian untuk bisa menyelamatkan ibu dan anak kedua-duanya. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu tentang iman. Saya lakukan semua yang saya tahu mengenai iman. Baik itu berdoa, saya doa semalam-malaman ketika istri saya berbaring di ranjang rumah sakit tersebut. Dan juga saya puasa, tidak makan, tidak minum sama sekali. Setiap menit, setiap detik berseru pada Tuhan, mengetuk pintu surga. Kecuali pada saat-saat semana saya tertidur karena terlalu lelah. Tapi lihat apa ujungnya. Anak itu akhirnya pagi harinya keluar dalam keadaan tak bernyawa. Anak yang belum penuh, belum genap bulannya di dalam perut mama, keluar meninggal dunia. Dan seharusnya saya protes kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah lakukan semua yang aku tahu, yang sudah benar. Semua teori sudah saya praktekkan. Kenapa kau tidak jawab doaku? Kan yang ku minta bukanlah memindahkan gunung. Imanku kan hanya untuk mempertahankan anak kami ini, anak kedua kami ini. Harusnya saya marah. Tapi saya pikir-pikir lagi, apa hak saya untuk marah di atas keselamatan, bonus semua. Akhirnya, saya bersyukur Tuhan memberi saya kasih karunia untuk tidak berdosa. Baik lewat kata-kata saya. Saya gandeng istri saya, dengan wajah kita sudah penuh dengan air mata, basah semua. Dan kami kumpulkan sisa-sisa iman kami dengan segenap kekuatan dan pengabdian. Kami berkata, keluar kata-kata yang berikut ini. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari itu kami menamai nama anak kami yang tidak sempat dilahirkan, tidak sempat genap bulannya di dalam perut mama, dengan nama ini, yaitu faith, yang artinya iman. Sebab hari itu, iman kami diuji, dan kami menang. Satu hal yang terakhir saya bagikan dengan Anda sebelum saya doa bagi setiap Anda. Tahun 2013, Tuhan membawa roh saya ke dalam sorga. 4 kali saya dibawa ke atas sana. Dan setiap kali melihat perkara-perkara berbeda, seperti tahta Allah. Saya melihat pohon kehidupan dan juga sungai kehidupan. Dan bahkan melihat rumah saya yang belum selesai di sorga. Tapi masih ada satu hal yang kosong dan hampa di hati saya. Sebuah kerinduan yang belum terjawab. Yaitu untuk melihat kembali anak kami yang kedua itu dalam keadaan hidup tentunya. Bukan mati seperti pada saat di Hong Kong dulu. Saya memberanikan diri meminta dan memohon pada Tuhan berkata, bolehkah saya bertemu dengan Faith, anak kami itu sekarang? Dan Tuhan dengan lembut dan penuh kasih menjawab saya, tidak sekarang, waktumu belum datang. Suatu hari kelak kamu akan kembali ke sini, akan bertemu dia muka dengan muka. Pada saat itu semua indah pada waktuku.
saya mengerti. Tapi tiba-tiba saya ingat kata-kata Yesus pada waktu di rumah sakit itu. Waktu anak kami gugur, Tuhan berbicara jelas sekali, Philip anakku, semua ini terjadi juga supaya kamu bisa mengingat sorgaku. Selamanya kau tak akan lupa sorga, kata Tuhan. Saya nggak berkata bahwa Tuhan melakukan itu sekali lagi sebagai reminder Tuhan ambil anak saya, sebagai suatu peringatan untuk mengingatkan saya akan sorga. Tuhan itu nggak jahat. Meskipun saya nggak ngerti mengapa sesuatu terjadi, tapi yang pasti segala sesuatu terjadi, semua ada tujuan ilahi di belakangnya. Saya tidak bisa mengerti segala sesuatu, tetapi melalui semua ini, saya tidak kehilangan visi sorgawi saya. Malah justru semakin dikuatkan. Justru dalam Tuhan itulah, kita tidak perlu bisa merumuskan semua pengalaman kita. Tetapi Tuhan akan membantu kita dalam setiap perkara, segala sesuatu yang kita lalui. Untuk mata kita tertuju kepada sorga. Itulah yang kekal selama-lamanya. Bagi saya, punya Yesus saja sudah lebih dari cukup. Karena dialah kekekalan itu. Dan sekarang saya tahu, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang tidak terjadi juga, saya pasti akan ke sorga suatu hari nanti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah yakin Anda akan ke sorga? Pastor Philip, ibu ini mengalami sakit kista selama 3 tahun. Dan pada waktu ibu ini kemarin, Pak Philip berdoa, dan ibu ini mengalami sesuatu yang berbeda. Seperti dadanya ditekan, perutnya ditekan 2 kali, dan saat itu dia mengalami satu kelegaan di dalam sakit penyakitnya, dan dia katakan, saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Dan dia tidak percaya, tadi pagi dia pergi ke rumah sakit Susada untuk memeriksa sakit kistanya, dan dikatakan bahwa sakit kistanya sudah mengecil. Pertama 5,5 cm dan sudah mengecil, hampir dikatakan tidak ada lagi. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Saya berdoa detik ini juga Tuhan lenyapkan kista Anda. Apa yang Anda rasakan? Waktu kemarin saya jaga asyik di sebelah sana, waktu Pastor Philip bilang taruh tangan di dada, saya pegang perut saya. Pertama dulu saya tekan begini, sangat sakit. Ketika waktu saya ikutin Pastor Philip bilang, sembuhkan saya Tuhan. Ketika itu ada sesuatu yang tekan perut saya 2 kali. Ada tangan yang tidak terlihat menekan perut Anda. Ya, tangan saya di Yesus sana. Kristus. Ya. Dan tangan itu akan menjamahmu sekali lagi saat ini. Orang yang melayani Tuhan tidak akan dilupakan. Mereka yang pertama kali disembuhkan. Dari seragamnya saya tahu dia usher, dia tidak peduli dengan sakit penyakitnya, malah melayani orang sakit. Justru siapa yang menaruh kepentingannya mencari kerajaan sorga, semuanya ditambahkan. Biar kista itu lenyap sama sekali. Ibu, terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab kau besar. Oh, kenapa? Beri tepuk tangan tuh Bapak itu dengan Bapak, apakah kruk itu punya Anda? Ya. Ya? Itu kruk punya Anda tadi, Anda datang dengan itu? Betul Pak Philip, saya disini pakai. Bawa kemari. Kami memuji kebesaran-Mu. Ayo jalan sama saya. Ajaib Tuhan. Ada gangguan sama sekali? Saja putar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan ajaib Bapak, Tuhan Yesus ajaib. Amin. Ajaib Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Beritahu saya, apa yang terjadi? Setahun yang lalu Bapak ini mengalami masalah dengan tempurung lututnya sehingga menyebabkan kaki yang sebelah sini mengecil. Lalu diperparah lagi dengan 2 bulan yang lalu Bapak ini jatuh dari motor mengakibatkan nyeri dari ujung sampai ujung sini, mengakibatkan juga Bapak ini tidak bisa berjalan. Tetapi malam hari ini ketika Bapak ini datang, pada waktu masuk tenda saja mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa sehingga Bapak ini nangis.
dan ngalami sesuatu yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Allah kita. Apa yang Anda rasakan ketika masuk tenda itu? Tiba-tiba saya ada sesuatu, Pak Philip, akhirnya membuat saya menangis. Ada apa Tuhan, ini kamu kok bisa menangis? Sebenarnya mesti seperti ada sentuhan gitu. Karena saya divonis dokter 2 minggu lagi harus operasi gitu Pak dokter. Tapi sekarang apa perbedaannya sebelum Anda datang dengan setelah masuk ke tenda? Saya masuk ke tenda itu kaki saya nyeret. Oh, tadi nyeret begitu. Sekarang sudah diangkat, nggak apa-apa. Coba diangkat bersama dengan saya. Wow, saya nggak suruh lo ya lompat. Ini suami. Kenapa Anda ikut menangis? Karena Anda melihat kesembuhan yang dari Tuhan. Iya Tuhan itu. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Ulurkan tanganmu ke depan. Oh, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Ya. Ya, apa kangen? Ibu, apa yang ibu rasakan? Apa yang ibu rasakan? Anda merasakan urapan Tuhan? Anda sudah bisa berbahasa lidah? Hah? Belum? Coba bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baptiskan saya. Baptiskan saya. Dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Dengan tanda. Dengan tanda. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Supaya mulai hari ini. Supaya mulai hari ini. Saya menjadi pendoa syafaat. Supaya saya menjadi doa syafaat. Pendoa bagi orang lain. Syafaat bagi orang Oh, lain. Rama Pataka Para Pataka Yasyana Pataka Rapataka Rama. Terima di dalam nama Yesus. Kora Pataka Paya Rapataka Para Labaya Para. Semua kita bisa berbahasa lidah. Oh, Rama Pataka Paya Yasyana Nama. Yang keras Bu, Anda sudah dapat. Oh, Rama tidak dapat. Oh, haleluya, seseorang sedang di lantai sana dan berbahasa lidah untuk kemuliaan Allah. Tuhan kita maha baik, amin. Setelah menjelaskan pada Anda pentingnya keselamatan di atas segala mujizat yang sifatnya sementara, apalagi tentang sorga, nama kita tertulis di sana. Tapi bagaimanapun juga kita tetap perlu berdoa untuk mujizat. Karena Tuhan adalah Allah yang selalu menjawab kebutuhan. Meskipun suatu hari kita semua akan mati, Tuhan tetap baik sekarang juga di masa kini. Dan saya tahu Tuhan mau memberi mujizat kepadamu. Ulurkan tangan Anda ke depan, mari kita berdoa. Saya mau berdoa pertama-tama pemirsa buat setiap Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, ini lebih daripada agama. Ini adalah jalan keselamatan. Terimalah Yesus dalam hatimu, saya akan berdoa. Tuhan masuklah dalam hati orang itu, biar namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Kami mau percaya bahwa Engkau mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Yesus yang di kayu salib itu, yang mati adalah Yesus di sana, bukan orang lain. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit. Aku percaya ya Tuhan, untuk diriku bahwa aku diselamatkan karena kepercayaanku ini sekarang. Turunlah keselamatan atasku. Masuklah dalam diri orang itu Tuhan, dalam nama Yesus berikan damai sejahtera. Ya Tuhan, mulai hari ini mereka bisa mengenal pribadi yang satu itu, yaitu Yesus. Lebih dari sekedar menerima berkat yang sifatnya sebentar saja. Terima kasih untuk setiap orang yang menerima Yesus. Tuhan materaikan sehingga orang itu nggak hilang lagi sampai Tuhan datang atau sampai dia meninggal dunia. Supaya keselamatan itu tidak pernah hilang, tidak pernah tercabut. Keselamatan itu kekal. Aku berdoa juga untuk setiap orang, setiap pemirsa yang sakit sekarang, dalam nama Yesus aku minta ya Tuhan kesembuhan. Dalam nama Yesus setiap penyakit yang tak tersembuhkan sekalipun sembuh saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah dan bilur Yesus, penyakit-penyakit yang sudah tidak ada harapan, dokter pun sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan sekarang, sembuhkan semua, tak ada kecuali Tuhan. Dengar doa kami percaya sekalipun Kau sembuhkan semua orang sakit di seluruh dunia, itu masih belum seberapa dari kuasa-Mu. Engkau yang bisa menciptakan dunia, membeber langit alam semesta, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami terima dengan iman kesembuhan saat ini, dalam nama Yesus, amin. Memang tidak di dalam setiap episode di Before 30 saya menerima kata-kata pengetahuan Tuhan atau marifat untuk tahu siapa yang disembuhkan dari apa di antara para pemirsa. Tapi yang pasti ini ada kata-kata iman untuk Anda sekalian. Setiap Anda yang sakit, Anda sudah sembuh. Katakan amin. Ya. Dan setiap Anda yang belum kenal Tuhan tadinya, setiap nama sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih pemirsa untuk menyaksikan program kami acara hari ini. Program yang lahir dari doa Anda tentunya. Terus doakan kami supaya kami terus menjadi berkat buat setiap orang. Saya tahu Anda sudah diberkati. Bukan hanya saya tahu dengan segenap hati bisa merasakan bahkan di tubuh saya. Urapan Allah sudah dan sedang bekerja. Saya mau pamit dari hadapan Anda.
Tapi Tuhan tidak pernah pamit dari Anda, Tuhan selalu beserta hidup Anda selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Cari 5 orang, 10 orang katakan Merry Christmas. The joy of the Lord is in your heart. Say Merry Christmas. Oh, hey.